Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi farmasi fisik setelah UTS yang pertama kali ini adalah tentang fenomena antarmuka. Ya, kita langsung saja. Apa saja yang dibahas pada pembahasan fenomena antarmuka kali ini pada materi fenomena antarmuka? Itu yang pertama adalah pendahuluan. Yang kedua, perhitungan tegangan permukaan, energi bebas permukaan, koefisien sebar, absorpsi pada antarmuka cairan, absorpsi pada antarmuka padatan, dan yang terakhir adalah tentang aplikasi zat aktif permukaan. Oke, langsung kita membahas tentang yang pertama, tentang pendahuluannya terlebih dahulu. Mungkin fenomena antarmuka ini adalah materi yang cukup baru untuk kalian. Nah, definisi dari fenomena antarmuka tersebut apa? Yaitu fenomena antarmuka adalah sesuatu yang terjadi pada batas antara dua fase yang tidak saling campur. Jadi misalnya sederhananya seperti ini. Ada gambar klip, kemudian dia ditaruh atau diletakkan di atas permukaan air. Nah, maka klip itu dia tidak akan bisa tenggelam, tidak akan tenggelam dalam permukaan air, tetapi dia mengambang di atasnya. Contoh lainnya yaitu misalnya ada hewan yang berada di atas permukaan air. Dia tidak akan tenggelam atau tidak akan masuk ke dalam permukaan air, tapi dia berada di atas permukaan air. Nah, fenomena seperti ini, kenapa? Karena di antara air dan juga benda ini, di situ ada suatu antar permukaan yang menjadikan batas di mana klip dan juga hewan ini bisa mengambang di atas permukaan air. Atau contoh lainnya, misal ada air ada air yang dia berada di atas permukaan daun yang bentuknya kemudian membentuk buliran-buliran air seperti ini. Nah, ini juga suatu fenomena antarmuka. Jadi ada batas antara daun atau antara batang daun seperti ini dengan air, sehingga air ini berbentuk buliran seperti ini. Jadi ini adalah contoh sederhana dari fenomena antarmuka. Jadi dia tidak saling campur, ada batasnya di antara air dan juga benda itu. Itu ya. Nah, fenomena antarmuka sendiri ada beberapa macam, yaitu antarmuka cairan, contohnya yaitu aerosol dan emulsi. Jadi ketika kita membicarakan tentang antarmuka cairan, otomatis antara dua cairan yang bertemu, kemudian ada batas di antara cairan tersebut. Contohnya seperti emulsi. Emulsi kan terdiri dari minyak dan air. Nah, minyak dan air tersebut tidak bisa bersatu. Nah, di antara batas minyak dan air itu ada suatu fenomena. Nah, fenomena itu disebut dengan fenomena antarmuka. Lalu ada antarmuka padatan. Kalau padatan berarti antar padat satu dengan padat yang lain. Misalnya antar granul, kemudian tablet yang berlapis, antara partikel. Ya, jadi partikel satu dengan partikel yang lain dia tidak bergabung menjadi satu karena dia ada batas. Nah, batas di situ adalah suatu kejadian fenomena antarmuka padatan. Lalu fenomena antarmuka yang terjadi pada sediaan farmasi itu adalah yang pertama, absorpsi obat pada eksipien dalam sediaan. Ya, jadi penyebaran obat di dalam eksipien ketika kita mencampur bahan aktif di dalam beberapa macam eksipien. Nah, itu kan dia ada batas antara bahan aktif tersebut dengan eksipien-eksipien yang lainnya. Lalu penetrasi molekul dalam membran biologis. Jadi molekul yang menembus membran biologis, kemudian pembentukan dan kestabilan emulsi, ya antarmuka cairan dan juga pembuatan suspensi. Suspensi berarti antara padat dengan cair. Nah, ini fenomena yang terjadi, fenomena antarmuka yang ada di sediaan farmasi. Nah, fenomena antarmuka sendiri tidak hanya terjadi pada cairan dengan cairan atau padatan dengan padatan. Ya, bisa dengan gas. Tetapi gas dengan gas otomatis tidak ada tegangan antarmukanya ya, karena dia bisa bercampur. Jadi tidak ada kemungkinan adanya antarmuka antara gas dengan gas. Lalu yang lainnya selain cairan dengan cairan dan padatan yaitu gas dengan cairan. Ya, contohnya adalah air yang berada di atmosfer. Ya, air, cairan dan yang berada di udara di atmosfer gasnya. Nah, ini adalah lambang tegangan antarmuka. Tegangan antarmukanya seperti ini, ya. Kemudian L ini adalah liquid, V ini adalah volume. Jadi menggambarkan cairan dengan gas. Lalu ada lagi gas dengan padatan. Contohnya adalah bagian atas meja dengan udara. Ya, jadi udara yang ada di atas permukaan meja
Nah, itu ada tegangan antarmukanya, tegangan permukaan di situ. Ya, tegangan permukaan antara udara dengan meja. Lalu cairan dengan cairan, contohnya emulsi, kemudian cairan dengan padatan, contohnya suspensi, dan padatan dengan padatan, contohnya adalah granul. Oke, lanjut ya. Nah, ini tegangan permukaan, ya. Tegangan permukaannya seperti definisi dari tegangan permukaan. Jadi ada tegangan antarmuka dan tegangan permukaan. Itu hal yang berbeda ya. Nah, ini ada yang pertama tegangan permukaan. Tegangan permukaannya lambangnya sama seperti tegangan antarmuka. Jadi definisinya yaitu gaya persatuan panjang pada permukaan yang melawan ekspansi luas permukaan untuk mengimbangi tarikan ke dalam. Ya, jadi ini yang harus digarisbawahi yaitu antara fase cair dan juga dengan udara. Kalau tegangan permukaan, misalnya seperti ini, di sini ada cairan di dalam gelas beker. Nah, cairan di dalam gelas beker ini atasnya adalah udara, jadi dia berhubungan langsung dengan udara. Nah, ini adalah tegangan permukaan. Misalnya di sini adalah alkohol. Ya. Jadi alkohol memiliki tegangan permukaan berapa? Jadi hubungan jika dia bilang tegangan permukaan, itu maksudnya tegangan permukaan yang berhubungan dengan udara. Jadi tidak ada zat lain lagi selain alkohol itu tadi. Ya, tegangan permukaan hubungannya antara fase cair dan udara. Itu. Nah, kalau tegangan antarmuka melawan air misalnya, berarti dia terdiri dari dua zat cair, misalnya air raksa. Air raksa tegangan antarmuka melawan airnya adalah 375 Dyn per centimeter. Ya, ini satuannya tegangan permukaan dan tegangan antarmuka ya, sama. Jadi tegangan antarmuka ini terdiri dari dua cairan. Ini ada definisinya di sini. Tegangan antarmuka yaitu gaya persatuan panjang yang terdapat pada antarmuka dua fase cair. Jadi tidak hanya air raksa dengan air atau N-heksan dengan air, misal benzena dengan air raksa atau benzena dengan N-heksana seperti itu. Yang penting dua zat cair yang tidak saling campur, gitu ya. Itu tegangan antarmuka. Kalau tegangan permukaan tadi seperti yang sebelumnya, antara fase cair dan udara. Ya, jadi di sini dia hanya bunyi bahwa tegangan permukaan air adalah 72,8 Dyn per centimeter. Tegangan permukaan gliserin 63,4 Dyn per centimeter. Ya, berarti dia tegangan permukaan gliserin melawan udara gitu. Kalau tegangan antarmuka antara air raksa atau cairan satu dengan cairan yang lain. Itu bedanya tegangan permukaan dan tegangan antarmuka ya. Kalau ingin membedakan ya namanya antar. Kalau antar kan berarti satu cairan dengan cairan yang lain gitu saja. Kalau tegangan permukaan berarti dia di permukaan. Nah, permukaannya itu berhubungan langsung dengan udara. Itu ya. Oke, ini data tegangan permukaan dan tegangan antarmuka dari beberapa zat cair. Oke. Ini untuk tegangan permukaan dan tegangan antarmuka satuannya sama dan juga lambangnya juga sama ya. Oke, langsung saja ke pembahasan yang kedua yaitu perhitungan tegangan permukaan. Nah, untuk perhitungan tegangan permukaan ini ada rumusnya ya, yaitu FB. FB ini adalah gaya, kemudian FB sama dengan 2 dikalikan dengan L dikalikan dengan tegangan permukaan. Ya. L di sini adalah panjang batang bergerak dan ini tegangan permukaan. Kenapa 2? Kenapa 2 di sini? Karena dia berhubungan dengan gas dan cair. Jadi ada dua zat, gas dan cair, sehingga dikalikan 2. Ya. Nah, di sini ibaratnya adalah suatu luas permukaan cairan yang ada di wadah. Nah, luas permukaan ini kemudian ada gaya yang menarik ke dalam. Ada yang menarik ke dalam. Gaya ini yang disebut dengan F. Nah, untuk menghitung tegangan permukaan, nah rumusnya kan seperti ini. Ini dari F sama dengan 2 dikali tegangan permukaan dikali L. L ini adalah panjangnya. Dari B ke C ini adalah panjang L-nya. Jadi gaya ini sama dengan 2 tegangan permukaan L. Gitu ya. Ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa diibaratkan ini adalah luas permukaan suatu cairan yang ada di atas, yang paling atas, permukaan yang paling atas, yang berhubungan dengan udara. Kemudian di sini F ini adalah gaya yang menarik ke bawah ke dalam beker gelas itu tadi. Misalnya dia cairannya ada di dalam beker gelas gitu. Nah, kemudian ada soal.
kita diminta untuk mencari tegangan permukaan suatu larutan. Nah, pertanyaannya yaitu panjang dari kawat pada alat adalah 5 cm. Panjang tadi berarti L ya, L besar. Dan beban yang diperlukan untuk memecahkan lapisan film sabun adalah 0,5 gram. Beban ini berarti dia belum berupa gaya ya, tapi dia masih beban. Nah, berapakah tegangan permukaan dari larutan sabun tersebut? Kalau misal F sama dengan 2L dikali tegangan permukaan, berarti untuk mencari tegangan permukaan gimana? Ya berarti tegangan permukaan sama dengan gaya dibagi 2L. Nah, di sini yang diketahui masih bobot, masih beban. Sedangkan gaya adalah berat dikali dengan gravitasi. Ya, jadi tinggal dikalikan saja, beratnya tadi 0,5 gram dikali gravitasi 981. Ya, ini sudah dari perhitungan yang sebelumnya, yang sebelum UTS, kalian sudah harus diingat bahwa gravitasi adalah 981 cm per detik pangkat 2 ini ya. Dibagi dengan 2L. L-nya di sini tadi adalah 5 cm, jadi 2 dikali 5 cm. 0,5 dikali 981 dibagi 10 ya. Jawabannya 49 dan per centimeter. Nah, itu sederhana. Yang soal yang pertama ini masih seperti ini. Hanya disuruh menghitung tegangan permukaan dari rumus ini tadi. Gaya ya. Oke, lanjut. Nah, ada juga yang dinamakan energi bebas permukaan. Definisi dari energi bebas permukaan yaitu kerja yang dilakukan untuk memperbesar luas permukaan. Ya, luas permukaannya ini tadi ya. Luas permukaan ini tadi yang ada di atas, bagian atas cairan. Nah, sedangkan energi bebas adalah kerja yang dilakukan untuk memperbesar luas permukaan itu. Oke. Nah, energi ini lambangnya yaitu dW ini ya. dW ini, energi bebas permukaan itu lambangnya ini. Rumusnya yaitu dW sama dengan F dikali ds. Ya. ds adalah batang pada posisi AD bila ditambah suatu massa akan memperbesar luas permukaan. Jadi ds itu yang ini. ds itu ini. Ya, ds ini. Misal kita diminta untuk memperluas berapakah tegangan permukaan jika panjang kawatnya ini atau ds-nya ini ditambah 1 cm seperti itu. Jadi nanti kita harus mengetahui luas permukaannya itu berapa supaya kita bisa menghitung tegangan permukaan ketika ds-nya ditambah. Jadi panjang kawat ini nanti kita tambah 1 cm, misalnya seperti itu. Panjang kawatnya ini ditambah 1 cm. Nah, itu nanti rumusnya akan berbeda lagi ya. Berbeda dengan yang ini. Oke. Jadi ini tadi dW sama dengan F dikali ds. Jadi ada penambahan di situ. Ada penambahannya, yaitu ds. Nah, karena F, sebelumnya F itu kan sama dengan 2 dikalikan tegangan permukaan dikali L, berarti kita bisa memasukkan F itu di sini ya, tegangan permukaan 2L dikali ds. Ya. Kalau misal ditulis lagi, 2L dikali ds ini bisa disingkat dengan dA. dA itu adalah kenaikan luas permukaan yang dihasilkan untuk memperluas film sabun. Jadi penambahannya berapa? Ya. Ini W sama dengan tegangan permukaan dikali luas penambahan atau delta A. Jadi perubahan luas permukaan. Langsung saja kita ke contoh soal aja ya, biar nggak bingung. Oke, ini contoh soalnya. Berapakah kerja yang dibutuhkan dalam contoh soal nomor 1 yang sebelumnya tadi untuk menarik kawat ke bawah 1 cm seperti ditunjukkan dalam gambar. Jadi yang di sini tadi 1 cm. Berapa bebannya? Ya, berapa kerjanya? Berapa energi bebasnya yang dibutuhkan untuk menarik kawat ke bawah 1 cm? Nah, tadi rumusnya W sama dengan tegangan permukaan dikali delta A. Nah, tegangan permukaan ini kan sudah diketahui tadi 49 ini ya, 49 Dalton per centimeter. Nah, sedangkan perubahan dari luas ini, tadi perubahan dari luas adalah 2L dikali ds. Ya, 2L. 2L dikali ds. ds-nya kan yang ini. ds-nya itu penambahannya berapa? Penambahannya ternyata dia 1 cm. Berarti ds-nya 1 cm, 2L. L-nya tadi kan 5. Berarti 2 dikali 5 sama dengan 10 cm. Jadi 49 dikalikan 1 dikalikan 10 hasilnya 490 ERG ini. Nah, ini adalah energi bebas permukaan yang dibutuhkan untuk memperbesar luas permukaan. Nah, ini contoh soal yang kedua. Oke. Nah, ini di sini ada
tugas kelompok ya. Nah, tugas kelompok ini apa? Tugas kelompok yang harus kalian cari yaitu carilah perbedaan cara pengukuran tegangan permukaan dari dua metode ini. Jadi pengukuran dari tegangan permukaan itu ada beberapa metode. Contohnya yaitu metode kenaikan kapiler dan metode Dunoy ring. Nah, ini kalian cari apa perbedaan dari cara pengukuran tegangan permukaan ini. Nanti dikerjakan berkelompok sesuai dengan kelompok praktikum Farvis. Nah, kemudian nanti ditulis atau diketik ya, diketik kemudian dijadikan suatu makalah ya. Jangan lupa diberi gambar yang seperti apa metode kenaikan kapiler, metode Dunoy ring itu seperti apa. Oke. Nah, ini kita bahas sedikit tentang metode yang pertama, metode kenaikan kapiler. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Ibaratnya kita meletakkan suatu cairan di dalam wadah, kemudian kita beri suatu pipa kapiler. Nah, ketika kita beri suatu pipa kapiler, otomatis cairan yang ada di dalam wadah ini akan naik ke dalam pipa. Ya. Kenapa dia bisa naik? Karena gaya adhesi antara air atau cairan dengan si pipa ini lebih besar daripada gaya kohesi antara molekul-molekul cairan. Jadi dia bisa naik. Nah, dari metode ini, metode kenaikan kapiler ini, kita bisa menghitung berapakah tegangan permukaan cairan yang kita uji ini. Rumusnya seperti apa? Rumusnya yaitu ini. Tegangan permukaan sama dengan setengah dikalikan R, dikalikan H, dikalikan Rho, dikalikan G. R ini yaitu jari-jarinya, jari-jari dari kapiler. Kemudian H itu tinggi. Berapa kenaikan tinggi dari di pipa kapiler itu berapa? Kemudian Rho, berat jenis cairannya itu berapa? Dan juga G-nya gravitasinya berapa? Itu ya. Oke. Nah, langsung ke contoh soal. Suatu sampel kloroform naik sampai ketinggian 3,67. Berarti tadi ini adalah tinggi adalah H. Dalam suatu tabung kapiler yang mempunyai jari-jari dalam 0,01 cm, berarti R. Berapakah tegangan permukaan kloroform bila kerapatan kloroform, kerapatan berarti Rho ya, 1,476. Nah, berarti tadi rumusnya gimana? Tegangan permukaan sama dengan setengah dikalikan HR Rho G. Ya. Jadi kalian bisa jawab sendiri, ini tinggal dikali aja. Oke, nah hubungannya dari metode kenaikan kapiler ini yaitu dengan kapilaritas ya, dengan kapilaritas. Kenaikan kapiler sebagai akibat adanya perbedaan tekanan antara lengkungan meniskus cairan dan kapiler. Ya. Jadi kita bisa mengetahui meniskus cekung, meniskus cembung. Nah, kalau meniskus cekung itu seperti apa? Kalau sudutnya yaitu kurang dari 90 derajat. Jadi permukaan cairannya itu akan naik. Nah, seperti ini. Ini adalah permukaan yang meniskus cekung. Nah, ini sudutnya kurang dari 90 derajat. Ini dia lebih naik daripada yang cembung. Meniskus cembung, dia permukaan cairannya itu lebih turun. Nah, kalau ini dia meniskus cekung ya. Jadi sudutnya kurang dari 90 derajat dan permukaan cairannya itu lebih naik. Lalu metode yang kedua, metode untuk menghitung tegangan permukaan yang kedua yaitu tadi tensiometer Dunoy. Ya. Nah, ini kalian cari nanti perbedaannya dengan metode kenaikan kapiler tadi seperti apa. Lalu ada lagi tentang koefisien sebar ya. Kita membahas tentang subbab nomor 4 yaitu koefisien sebar atau S. Nah, koefisien sebar ini berhubungan dengan dua gaya, yaitu gaya adhesi dan gaya kohesi. Nah, gaya adhesi, jangan lupa bahwa gaya adhesi adalah gaya yang dibutuhkan untuk mematahkan gaya tarik-menarik antara molekul yang tidak sejenis. Tidak sejenis itu misalnya tadi yang seperti saya katakan antara cairan dengan dinding dari kapiler. Itu namanya gaya adhesi, cairan dengan dinding kapiler. Kalau gaya kohesi dia yang sejenis, gaya tarik-menarik antar molekul yang sejenis, misalnya antar molekul cairan itu sendiri. Nah, rumus kerja gaya adhesi yaitu, nah ini lambangnya kerja gaya adhesi ya, W itu gaya, A-nya itu adhesi sama dengan tegangan permukaan L, cairan 1 atau zat 1 ditambah dengan tegangan permukaan
zat kedua dikurangi tegangan antarmuka L dan S. Ya. Karena gaya adhesi ini tadi kan antara dua zat yang tidak sejenis, otomatis ada dua. Ya. Kalau gaya kohesi kan antara zat yang sejenis, jadi dia hanya satu. 2 dikalikan tegangan permukaan L, gitu aja. Rumus gayanya atau energinya. Nah, ini. Nah, WA tadi kan gaya adhesi, sedangkan WC adalah gaya kohesi. Nah, WA dikurangi WC adalah S. S itu adalah koefisien sebar. Nah, kalau tadi diketahui WA-nya ini rumusnya seperti ini, dikurangi WC adalah rumusnya seperti ini. Nah, untuk menghitung koefisien sebar, kita bisa langsung meringkasnya menjadi tegangan permukaan S dikurangi tegangan permukaan L dikurangi tegangan permukaan LS, atau singkatnya seperti ini ya. Nah, jika koefisien sebarnya adalah positif, maka tetesan cair akan menyebar ke permukaan zat padat. Jadi dia bisa naik. Seperti contohnya yang di pipa kapiler tadi, cairannya bisa naik ke atas. Itu berarti koefisien sebarnya itu positif. Jadi cairannya bisa menyebar atau menempel di zat yang lainnya. Nah, ini menandakan bahwa gaya atau kerja adhesi itu lebih besar daripada gaya kohesi. Sedangkan bila koefisien sebarnya negatif, itu menandakan bahwa zat cair tersebut tidak bisa menyebar atau malah membentuk lensa atau gelembung-gelembung seperti gelembung air di atas daun yang di awal tadi. Nah, itu berarti dia gagal menyebar. Oke, untuk rumus yang ini, nah ini ada latihan soalnya juga ya. Nah ini contoh soal untuk koefisien sebar. Ini nanti kalian kerjakan setelah kuliah ini. Nah, ini diketahui bila tegangan permukaan air, tegangan permukaan yang pertama yaitu 72,8, tegangan permukaan benzen yaitu 28,9, yang kedua yang L, tegangan antarmuka yaitu 35. Berapakah koefisien sebar awal? Jadi tinggal menggunakan rumus yang ini ya. Ini tadi itu punyanya air, punyanya benzen, kemudian tegangan antarmuka, benzen, dan air. Terus langsung dijawab berapa S-nya. Lalu untuk yang kedua, sesudah kesetimbangan, tegangan permukaan air adalah 62,2. Jadi ini ada aksennya ya, di sini ada tegangan permukaan S aksen. Jadi ketika terjadi suatu keseimbangan, di sini tegangan permukaan benzen yang kedua yaitu 28,8, ditanyanya berapa koefisien sebar akhir. Jadi tegangan permukaan S sudah diketahui, tegangan permukaan L sudah diketahui, tegangan antarmuka LS kita masih menggunakan yang 35. Jadi 62, ya pakai rumus ini 62 dikurangi 62,2 dikurangi dalam kurung 28,8 ditambah 35. Ini nanti di sini. Ya. Oke, lanjut. Nah, yang kelima kita membahas tentang absorpsi, ya, absorpsi atau penyerapan pada antarmuka cairan. Ya, jadi kalau kita menyebarkan, misal ada air yang tumpah di atas permukaan meja. Nah, itu ada terjadi absorpsi pada antarmuka, tapi bukan antarmuka cairan. Ya, cairan dengan padatan. Nah, kita yang bahas sekarang yaitu antarmuka cairan. Jadi antarmuka cair dengan cair. Ya, antarmuka cair dan cair. Nah, ini terjadi pada permukaan. Jadi tetap terjadi penyerapannya itu tetap terjadi pada permukaan. Nah, molekul dan ion yang diabsorpsi pada antarmuka cairan disebut dengan zat aktif permukaan atau surfaktan. Ya, jadi zat aktif permukaan yang berada pada batas dua cairan yang tidak bisa saling campur disebut dengan surfaktan. Atau bisa disebut dengan amfifil. Kenapa amfifil? Ya, definisi dari amfifil kan dia berarti bisa bereaksi dengan pelarut nonpolar, bisa juga bereaksi dengan pelarut polar. Itu namanya amfifil. Nah, ini gambar dari surfaktan. Gambar dari surfaktan. Nah, kepala surfaktan ini dia bersifat polar. Sedangkan ekornya dia bersifat non-polar. Jadi dia bisa larut polar, dia juga bisa larut non-polar. Itu namanya amfifil. Nah, surfaktan ini bekerja di batas antara dua cairan, pada permukaan, gitu ya. Jadi dia molekul yang diabsorpsi pada antarmuka. Itu namanya surfaktan. Ini amfifil mempunyai sifat hidrofilik ya. Hidrofilik itu kan suka air, lipofilik
suka minyak. Oke. Nah, surfaktan itu tadi pada konsentrasi kecil dalam suatu sediaan, dia mempunyai sifat terabsorpsi di antara antarmuka dan permukaan sistem ya. Kan dia seperti yang saya katakan tadi, dia ada di batas. Ada di batas dua cairan. Nah, dan surfaktan itu juga bisa mengubah energi bebas permukaan dan antar muka sistem tersebut. Jadi dia bisa mengubah energi bebas. Nah, jika energi bebas turun, maka tegangan permukaan akan turun. Ketika tegangan permukaan turun antara dua cairan tersebut, dua cairan tersebut yang awalnya tidak saling campur, dia bisa saling campur karena adanya surfaktan ini tadi yang fungsinya menurunkan tegangan permukaan. Itu ya fungsinya. Di antara misal dia satunya nonpolar, satunya polar, dia awalnya tidak bisa campur. Tapi ketika ada batas, ada zat yang membatasi yaitu surfaktan ini, ya dia bisa saling campur karena tegangan antar muka cairan itu bisa diturunkan. Oke, ini gambar keadaan asam lemak pada antar muka udara, air, dan air minyak. Jadi yang pertama antara air dan udara. Di sini ya ada air dan udara. Nah, yang kepala dari surfaktan tadi kan dia hidrofil, jadi dia berada di bagian air. Sedangkan yang ekor dia kan tadi lipofil ya. Jadi dia berada di luar. Nah, ini tadi. Jadi dia surfaktan ini berada pada batas atau permukaan gitu. Kalau yang antara air dan minyak sama. Yang air dia kepalanya bersifat hidrofil, kemudian yang ekornya ini bersifat lipofil. Nah, ketika surfaktan ini bereaksi menurunkan tegangan permukaan, minyak dan air ini akan bersatu. Nah, tetapi jumlah dari surfaktannya itu juga harus diperhatikan ya, sehingga dia bisa menyeimbangkan untuk mencampurkan minyak dan airnya. Jadi jumlah surfaktannya juga harus diperhatikan. Gitu. Karena jika dia terlalu lipofil, surfaktannya yang dipilih itu terlalu lipofil, otomatis dia akan lebih banyak ke minyak. Dan dia tidak bisa menyatukan air dan minyak itu tadi. Oke, kalau kita membahas tentang surfaktan tadi yang antara ada kepala yang bersifat hidrofil dan ekornya yang bersifat lipofil, maka kita membahas juga atau berhubungan juga dengan yang namanya sistem HLB, hydrophilic lipophilic balance. Ya, nanti suatu surfaktan itu memiliki nilai HLB tertentu. Nah, nilai HLB tersebut akan menggambarkan apakah dia lebih ke hidrofil atau larut air, apakah dia lebih ke lipofil larut minyak. Nah, di sini tugas kelompok kalian yang kedua adalah carilah informasi mandiri mengenai HLB. Coba cari surfaktan yang biasanya digunakan itu HLB-nya itu berapa nilainya. Nah, ini nilai HLB ini ada mulai dari 0 sampai 18. Nah, batasnya biasanya 10. Jika lebih dari 10 jika HLB lebih dari 10 dia bersifat hidrofil, jika HLB kurang dari 10 dia biasanya bersifat lipofil ya. Jadi kalian mencari tugas tentang HLB, definisi HLB itu apa, gunanya HLB itu untuk apa. Kemudian apa saja surfaktan atau zat-zat yang memiliki HLB dan nilainya itu berapa. Kalian tulis sebagai tugas kelompok yang kedua. Nah, nanti tugas 1 dan tugas kelompok yang kedua itu kalian jadikan satu saja, jadikan satu makalah. Oke, lanjut. Nah, ini adalah gambar atau orientasi molekul twin dan span pada emulsi minyak dalam air. Twin dan span ini adalah dua contoh surfaktan yang biasanya digunakan untuk pembuatan emulsi minyak dalam air. Ya. Oke, nah ini gambarannya seperti ini. Ya, ini ada span, ini ada twinnya, ya, dan ini yang di sini oil, ya, minyak, ini air, ini oil. Nah, twin dan span ini dia saling berikatan, kemudian dia bisa menghubungkan atau menyatukan antara minyak dan air. Nah, dia bekerjanya di permukaan. Ya, namanya surfaktan kan tadi zat aktif permukaan. Jadi dia bekerjanya di permukaan untuk menurunkan tegangan permukaan antara air dan minyak sehingga kalau misalnya sudah turun tegangan antar muka air dan minyak ini air dan minyak akan bisa bersatu menjadi emulsi yang stabil. Tuh. Oke, selanjutnya yang keenam adalah absorpsi pada antarmuka padatan. Kalau tadi kan cairan, cair dengan cair. Nah, ini sekarang antarmuka padatan. Jadi penyerapannya itu antarmuka padatan. Contohnya yaitu masker gas. Ya,
Masker gas ini berisi gas karbon aktif untuk menyerap gas-gas beracun. Nah, antarmuka padat gas ini ya, contohnya antarmuka padatan juga antarmuka padat gas ini derajat absorpsinya bergantung pada jenis absorben, bahan yang digunakan untuk mengabsorpsi gas, jenis adsorbatnya, zat yang diabsorpsi, luas permukaan adsorben, temperatur, dan tekanan. Nah, jadi bahan yang digunakan mengabsorpsi namanya adsorben, sedangkan zat yang diabsorpsi yaitu adsorbat namanya. Oke. Lalu adsorpsi padat cair. Adsorpsi padat cair berarti ada zat padat, kemudian ada zat cair. Penyerapannya antara padat dan cair. Ya, contohnya ya yaitu atapulkit ya, atapulkit ya, dia bisa menyerap zat-zat beracun ya, zat-zat beracun yang ada di usus halus gitu, atau kaolin. Kaolin ini juga obat diare ya, obat diare sama ya. Jadi dia menyerap di usus halus yang racun-racunnya itu dia cair. Nah, atapulkit dan kaolin ini kan padat. Nah, dia bisa menyerap atau bisa tersebar di cairan tersebut, dan dia bisa menyerap racun-racun yang ada di usus halus dan lambung. Lalu kromatografi. Kromatografi ini juga suatu metode analisa ya. Metode analisa ini menerapkan absorpsi padat dan cair, karena di situ ada platnya padat. Nah, platnya padat itu nanti akan dialiri oleh cairan gitu. Fase diamnya atau platnya itu padat dan fase geraknya itu cair. Nah, ini nanti mungkin kalian akan menerima lebih lanjut di mata kuliah yang lain, kimia ya. Oke. Lalu ada pembasahan atau wetting. Nah, zat pembasah atau surfaktan yang jika dilarutkan dalam air akan menurunkan sudut kontak dan membantu menghilangkan udara pada permukaan. Jadi surfaktan selain dia digunakan untuk menurunkan tegangan antarmuka, dia juga bisa menurunkan sudut kontak. Nah, jika sudut kontak ini turun, maka dia akan mempermudah cairan satu bersatu dengan cairan yang lain ya. Jadi menurunkan sudut kontak dan membantu menghilangkan udara pada permukaan. Contohnya seperti ini. Nah, ini kan sudut kontaknya dia besar. Nah, sudut kontaknya besar. Nah, ini gelembungnya lebih besar. Ya. Gelembungnya lebih besar. Nah, dan juga banyak berisi udara. Sedangkan jika sudut kontaknya ini kecil, menurunkan sudut kontak, ya, sudut kontaknya kecil, dia akan menghilangkan udara pada permukaan dan dia akan lebih mudah bersatu atau tersebar di permukaan. Kalau gelembungnya seperti ini, dia akan cenderung susah untuk tersebar di permukaan. Oke, penerapan di bidang farmasi dari pembahasan ini adalah pemindahan udara dari permukaan sulfur, arang, dan serbuk-serbuk lain untuk tujuan mendispersikan obat-obat ini dalam pembawa cair. Ya. Jadi untuk mencampurkan serbuk-serbuk dalam pembawa cair. Nah, itu pemindahan kotoran dengan deterjen dalam pencucian, serta pemakaian lotion dan spray obat pada permukaan lendir dan selaput lendir. Nah, supaya apa? Supaya bisa menempel ya. Supaya bisa menempel, otomatis harus memperhatikan penambahan surfaktan supaya dia menurunkan sudut kontak di dalam pembasahan. Nah, ini deterjen. Nah, ini yang warna hitam ini kita ibaratkan sebagai kotorannya ya, kotoran-kotoran, kemudian kita tambahkan deterjen. Nah, deterjen itu kan isinya surfaktan. Nah, surfaktan itu akan mengikat kotoran-kotoran yang ada di atas permukaan padatan ini, ya, diikat. Ya, kemudian kotoran ini akan terselubung menjadi suatu misel, ya, ini misel. Jadi dia terselubung oleh surfaktan. Kemudian kotoran ini akan hilang. Nah, di permukaan gantinya apa? Gantinya surfaktan tadi. Jadi dia zat aktif permukaan. Tetap berada di permukaan seperti ini. Oke. Nah, oke. Yang terakhir, yang ketujuh yaitu aplikasi zat aktif permukaan atau surfaktan ini tadi. Macam-macamnya apa? Macam-macam surfaktan. Nah, jenisnya itu ada anionik. Anionik ini berarti dia kepalanya itu dia bermuatan negatif. Contohnya yaitu natrium lauryl sulfat. Lalu kationik. Kationik berarti dia positif. Kepalanya
bersifat positif. Contohnya benzalkonium klorida, kemudian non-ionik. Kalau non-ionik berarti dia tidak bermuatan. Contohnya twin dan span. Lalu amfoter. Amfoter berarti dia keduanya positif dan negatif. Dia memiliki dua muatan. Nah, yang biasanya digunakan, yang sering digunakan yaitu yang non-ionik. Ya, yang non-ionik ini. Jadi dia tidak memiliki muatan. Karena dia tidak memiliki muatan, jadi dia tidak terlalu mengiritasi permukaan kulit kita, misal ketika digunakan. Ya, contohnya twin dan span. Untuk yang anionik, ini contohnya sodium dikotil sulfat. Ya, dia sangat larut dalam air. Nah, ini penggunaannya untuk pembersih kulit sebelum operasi dan mempunyai daya bakteriostatik gram positif dan bahan tambahan sampo. Oke, ya, yang jenis surfaktan yang kedua yaitu kationik tadi yang bermuatan positif. Contohnya yaitu benzalkonium klorida. Nah, benzalkonium klorida ini juga digunakan sebagai preservatif ya, atau pengawet untuk sediaan tetes mata. Kalau kalian sering memperhatikan pada saat kalian membeli tetes mata itu ada bahannya yaitu benzalkonium klorida. Nah, di situ fungsinya sebagai preservatif. Lalu ada lagi yang tadi yaitu yang non-ionik yang sering dipakai yang tidak mengiritasi. Nah, surfaktan non-ionik ini memiliki nilai HLP, hydrophilic lipophilic balance ini, misalnya span. Span dia 8,6 ya. Kalau 8,6 tadi kan di bawah 10, 8,6 di bawah 10 tadi itu berarti dia lipophil ya, dia tidak larut air. Nah, kalau twin dia HLP-nya di atas 10 yaitu 16,7 dia larut air. Dan surfaktan ini biasanya digunakan sebagai emulsifying agent untuk surfaktan pada pembuatan emulsi. Oke, untuk bab fenomena antarmuka cukup sampai di sini. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.